Berikutnya latihan membaca Al-Ghundur secara umum dari semua materi yang ini. Ya, jadi semua materi yang sebelumnya ini terlatih dalam latihan ini. Ini ada contoh dulu ya. Nanti ada latihan coba dikerjakannya masing-masing ya, bisa dibiarkan dulu mungkin ya. Nah, sekarang kita bahas contoh ya sedikit. Allahu khaliqun. Ini kan yang sebelumnya dalam pembahasan struktur kalimat dan kedudukan i'rab yang keempat ini itu mencakup pembahasannya apa? Mubtada khobar ya. Jadi jumlah ismiyah. Mubtada khobar, kana wa watuha ya, dan termasuk kana wa watuha ada kada wa watuha. Huruf nafi yang mirip dengan laisa. Lalu ada inna wa watuha. Yang sama hukumnya dengan inna wa watuha ada isim la. Lirafil jinsi. Lalu jar majrur dan mudhof ilaih. Ya, tentu pembahasan yang sebelumnya juga jumlah fi'liyah pasti ada dalam kalimat. Ya, pasti ada. Karena nggak mungkin kalau kalimat itu apalagi panjang teksnya ya, nggak mungkin semua jumlah ismiyah, pasti ada jumlah fi'liyahnya. Ya. Allahu kita terjemahkan. Ya, tentukan sigot, nanti kita pilih yang kita tentukan sigot dan i'rabnya. Allahu khaliqun, apa artinya? Allah pencipta. Allahunya apa i'rabnya? Mubtada ya, bareng-bareng di'rabkan. Mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi khaliqun khabar mubtada marfu' wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi innahu alimun ya. Inna apa? Harfu nasbin wa taukidin ya, fungsinya tansibul isma wa tarfa'ul khobar ya. Hu al-ha'u dijelasin dulu karena ini kan isim mabni ya. Domirun mutasilun mabniun ala domi fi mahali nasbin ismu inna. Alimun khobar inna marfu'un wa alamatu rafi'i dhammatun dhahiratun fi. Kemudian bacanya wa kana sami'an basira. Wawunya atfu atfin mabni al fathil amrun kana fi'lun madin nakis. Nakis itu maksudnya yang bukan fi'il tam, membutuhkan isim dan khobar. Itu disebutnya fi'il nakis ya. Fi'il madin nakis mabniun ala fathi la mahlahu i'rab. Isim kananya mana? Enggak, samian khobar kana. Domir ya, domir mustatir. Jadi jelasinnya gimana di'rabkannya? Wa ismu kana domirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu huwa. Pokoknya yang jawazan itu hanya huwa dan hiya, jawazan itu. Ya, kalau yang saya ini wujuban. Sami'an khobar kana mansub wa alamatun nasbihi fathatun dhahiratun bi. Basiran jadi apa? Khobar kana kedua. Jadi khobar itu bisa berbilang, bisa banyak. Ya. Basiran khobaru kana astani mansub wa alamatun nasbihi fathatun dhahiratun bi. La syari kalahu ya lahul mulku walal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La di sini la apa? Harfu apa? Harfu nafil jinsi. Ya, jadi nafil jinsi.
La linafil jinsi, menafikan jenisnya. Syarika berarti kalau ada huruf la itu sama memiliki isim dan khobar ketika masuk ke jumlah ismiyah. Ya, jadi syarikanya itu menjadi apa? Isim la linafil jinsi. Bagaimana i'rabnya? Nah, isim la itu mabniun alal fathi fi mahalli nasbin. Ya. Mabniun alal fathi fi mahalli, karena hukum isim la itu kan hukum la linafil jinsi sama dengan hukum inna wa watuha. Isimnya mansub, khobarnya marfu. Cuman untuk isimnya ini dia mabni al-fathi fi mahalli nasbin. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan di pembahasan isim la. Lahu la-nya harfu jarin mabniun ala fathi la lam i'rab, al-ha'u dhamir muttasil mabniun ala dhammi fi mahalli jarin bilam. Jar majrur di sini punya kedudukan ya, al-jar wal majrur fi mahalli raf'in khobar la, khobarnya kan. Jadi khobar la-nya itu berupa jar majrur. Lahul mulku sama lahu jar majrur, punya kedudukan enggak jar majrurnya di sini? Sebagai khobar muqaddam. Khobar mubtada muqaddam ya. Lahul mulku itu kan asalnya al mulku lahu dibalik. Al mulku mubtada, lahunya khobar dibalik jadi lahul mulku. Jadi al jar wal majrur fi mahalli raf'in khobar mubtada muqaddam. Al mulkunya mubtada muakhar. Ya, marfu alamat rafi dhamatun dzahir. Walahu wawunya atop, lahu jar majrur sama punya kedudukan sebagai khobar muqaddam, alhamdunya mubtada muakhar. Waw di sini atau bisa atau mengatopkan jumlah ya, tidak hanya mengatopkan mufrad kan. Huwanya dhamir muttasil al-fathi punya kedudukan sebagai mubtada. Ala kulli syai'in. Ala huruf jar, kulli majrur dengan ala. Punya kedudukan jar majrurnya enggak ada, karena khobarnya mana? Khobar huwanya qadirun. Jadi bukan ala kullinya. Mudhof ilaih. Ya, jadi ala kullinya itu jar majrur, muta'alliqnya dengan apa? Muta'alliqnya dengan qadir. Karena kan ini dibalik sebetulnya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir itu asalnya wa huwa qadirun ala kulli syai', asalnya kan gitu. Jadi ala kullinya itu jar majrurnya muta'alliqnya dengan qadir. Segala apa terhadap segala sesuatu. Apa yang terhadap segala sesuatu? Berkuasa. Kan begitu. Maha berkuasa atas segala sesuatu. Itu disebutnya muta'alliq. Setiap huruf jar jar majrur harus ada muta'alliqnya. Kalau tidak ada, itu bisa jadi buang. Misalnya bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah, itu kan jar majrur. Muta'alliqnya mana? Jadi apa yang dengan nama Allah itu? Nah, itu kan dibuang. Makanya dijelaskan para ulama ya dalam tafsir makna dari bismillah itu muta'alliqnya mana ya? Muta'alliq kenapa tidak disebutkan, menunjukkan umum dan terkait dengan pekerjaan yang dilakukan. Kalau kita membaca bismillahirrahmanirrahim ketika membaca misalnya, maknanya berarti aqra'u, saya membaca dengan nama Allah. Dengan menyebut nama Allah. Itu namanya muta'alliq. Muta'alliqnya itu aqra'u misalnya dibuang. Kalau makan, baca bismillah berarti muta'alliqnya aqulu bismillahirrahmanirrahim. Saya makan dengan menyebut nama Allah. Dan seterusnya. Setiap aktivitas itu namanya muta'alliq. Ya, jadi ala kulli muta'alliqnya mana? Qadir. Qadirun ala kulli gitu kan. Maha berkuasa atas segala
sesuatu. Nah, kulinya mudhof, syai'innya mudhof ilaih, qadirunnya khobar mubtada dari huwa. Ya kalau mau disebutkan kan begitu ya. Kalau tadi kan lengkap semua, memang kalau yang penting kan udah paham ya. Udah paham. Ya kalau berlatih nanti harus lengkap di ininya. Terus al-alamu, alam ya. Kalau alim kan orang alim. Kalau ini alam, dunia ya, alam dunia. Fi mulkihi ya wal hayatu tahta qudratihi. Al-alamu di sini apa? Irobnya mubtada ya. Mana khobarnya? Fi mulki jar majrur, khobarnya itu berarti hi-nya mudhof ilaih dari milki. Wal hayatu ini mubtada lagi. Mana khobarnya? Tahta qudrati, berupa apa khobarnya? Zorob. Tahta kan zorob makan. Ya, dan setelah zorob itu biasanya mudhof ilaih. Tadi juga dalam pembahasan mudhof ilaih ya dilengkapi. Jadi yang menjadi mudhof itu juga terkadang berupa zorob. Zorob itu mudhof kebanyakannya, sehingga qudratinya mudhof ilaih. Nah, zorob dan majrurnya ini fi mahali apa? Raf'in mubtada. Iya. Jadi maksudnya ini menerangkan khobar yang apa? Bervariasi ya, macam-macam. Nah, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, jar majrur dan zorob. Wa syamsu tajri, syamsu mubtada, khobarnya tajri, berupa apa khobarnya? Jumlah fi'liyah. Tajri kan fi'il mudhari ya. Fa'ilnya dhamir mustatir taqdiruhu hiya. Kembali ke syamsunya. Ya, jadi wal jumlah min fi'li wal fa'il fi mahalli raf'in khobar mubtada bi amrihi. Nah, bi-nya huruf jar, amrinya majrur dengan ba, mudhof, hi-nya mudhof ilaih. Nah, itu kan jar majrur. Mana muta'alliqnya? Tajri. Dengan perintah apa yang dengan perintahnya? Tajri, berjalan, beredar. Berjalan matahari. Wal ardu harakatuha muqaddaratun. Al ardu mubtada, harakatuha pergerakannya itu ditentukan. Mana khobar dari al ardu? Apakah hanya muqaddaratun saja? Bumi itu pergerakannya ditentukan. Kalau hanya muqaddaratun saja, bumi itu ditentukan. Apanya yang ditentukan? Mana khobarnya? Semuanya. Harakatuha muqaddaratun. Nah, berarti khobarnya berupa apanya? Berupa jumlah ismiyah. Jadi khobarnya itu terdiri dari mubtada khobar lagi. Jadi al-ardu mubtada, harakatu mubtada yang kedua. Mudhof, hanya mudhof ilaih, muqaddaratun khobar dari harakatu. Nah, mubtada dan khobar, jadi jumlah yang terdiri dari mubtada dan khobar yaitu harakatuha muqaddaro adalah khobar bagi al-ardu. Begitu. Jadi khobar bagi mubtada yang pertama. Itu jadi khobarnya bukan hanya harakatunya saja, bukan hanya muqaddaro saja, tapi semuanya. Berupa jumlah ismiyah khobarnya itu. Kadatil ardu antudammaro, bumi hampir dihancurkan. Nah, ini hampir kadat. Nah, ada hukumnya kan? Hukum kada itu sama dengan kana wa watuha. Cuman khobarnya harus berupa jumlah fi'liyah. Khobarnya itu. Ya, isimnya marfu, khobarnya mansub. Kadat fi'lun madi naqis ya, mabni al fathi. Tal tanis, al ardunya ismu kada.
Kalau kada secara makna menunjukkan apa? Kada wa huwa itu kan ada 3 makna, masih ingat? Kada wa huwa itu menunjukkan ada 3 makna. Satu, af'alul muqarabah menunjukkan makna hampir. Yang kedua, af'alur roja menunjukkan harapan. Yang ketiga, af'alus syuru menunjukkan telah mulai masuk melakukan pekerjaan. Maka diartikannya memulai. Af'alus syuru, roja harapan. Ya, berharap, ya semoga, ya, mudah-mudahan. Nah, kadanya sendiri termasuk af'al muqarabah, maka diartikannya hampir. Itu di murojaah lagi ya, pembahasan kada wa tuha. Al-ardunya ismu kada marfu alamat rufi dhamma an tudammara. Nah, ada annya harfu nasbin, tudammara fi'il mudhari mansub dengan an. Fa'ilnya dhamir mustatir ya hiya. Kembali ke al-ardunya. Nah, jumlah fi'liyah wal jumlatu minal fi'li wal fa'il fi mahali apa? Nasbin khobar kada. Jadi khobar kadanya itu harus berupa jumlah fi'liyah. Dan nanti apakah pakai an atau tidak ada ketentuan yang sudah kita bahas. Ya kan? Ada ketentuannya. Rinciannya sudah kita bahas, jadi di murojaah lagi ketentuan annya. Wa alamatu sa'ati, wawunya atop ini menetapkan jumlah, alamatunya berarti mubtada mudhof ya, saatinya mudhof ilaih. Ini apa makna idhofahnya di sini? Tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda pada waktu kiamat atau apa? Tanda-tanda milik kata. Bisa juga umum khusus kan? Tanda-tanda itu umum kan? Tanda-tanda apa? Tanda-tanda kiamat. Jadi mengidhofahkan umum kepada yang khusus. Bada'at. Nah, ini bada'at juga termasuk apa? Fi'il apa? Bada'at tatajalla mulai ya nampak ila wa tatawala ya dan beruntun ila qiyamis saati sampai terjadinya hari kiamat. Bada'at termasuk fi'il apa? Ahwatnya kada, karena di sini ada isim dan khobar. Pokoknya kalau kada wa tuha itu harus ada isim dan khobarnya. Ya, nah bada'at itu termasuk af'alus syuru. Artinya memulai kan? Ya, memulai apa? Apa yang memulai? Bada'at dia ya kembali ke alamat tanda-tanda itu mulai apa? Mulai nampak. Nah, nampaknya itu jadi khobarnya. Tatajalla itu jadi khobar. Jadi isim bada'atnya dhamir mustatir ya, hiya. Khobar bada'atnya tatajalla fi'il. Karena harus jumlah fi'il ya. Wawnya atop tatawala juga fi'il mudhari. Fa'ilnya hiya ila jar qiyami majrur dengan ila, dia mudhof saati mudhof ilaih. Ya, tatajalla itu i'rab ya. Sigot misalnya kita sedikit ambil tatajalla itu berasal dari kata apa? Tajalla ya tajalla berarti wajan tafa'ala. Tafa'ala ya tafa'alu. Nah, ada huruf ilatnya ya akhir ya namanya nakis ya tajalla ya tajalla tajallian mutajallin mutajallan tajallala tatajalla mutajallan mutajallan tujulliya yutajalla ya tatawala
Berasal dari tawala, yatawala, berarti wazan tafa'ala. Ini ada alifnya panjang. Mu'tal, ada huruf ilatnya. Ada berapa huruf ilatnya? Ada 2, yaitu di tengah dan di akhir. Namanya apa? Multawi ya. Rowa enggak, sama kayak rowa. Berarti lapib makrun karena berurutan kan. Tengah akhir. Kalau multawi tidak berurutan, awal akhir. Ya, tawala, yatawala, tawalian, mutawalin, mutawalan, tawalala, tatawala, mutawalan, mutawalan, tuwuliya, yutawala. Jadi tetap isi got kita praktekkan dalam rangka mempraktekkan ilmu tasrif. Pilih saja nanti beberapa kata ya, enggak harus semua. Terutama kata-kata yang sulit, ini apa gitu ya, dijelaskan sigotnya seperti itu.